Inilah rahasia Sejaya, wilayah Gaza yang berani dan tak dapat dihancurkan Israel meskipun dengan senjata paling canggih. Ketika Israel mengklaim satu-satunya solusi terhadap Gaza adalah dengan mengusir warga Palestina, mereka tampaknya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang sejarah Gaza. Sesaat sebelum pejuang Palestina menghabisi dan melukai banyak tentara Israel di lingkungan Sejaya, sebelah timur kota Gaza pada Selasa 12 Desember 2023, kelompok tentara Zionis tersebut mengadakan pertemuan di pinggir kota. Suatu video yang beredar di media sosial menunjukkan salah satu petugas yang kemudian terbunuh bersumpah membalas dendam tentara Israel lainnya yang terbunuh di lingkungan itu dalam perang Israel di Gaza tahun 2014 lalu. Pertempuran Sejaya pada tahun 2014 diyakini sebagai perang paling menentukan antara pasukan Israel yang menyerang dan pejuang perlawanan Palestina dalam apa yang disebut Operasi Tepi Pelindung Israel. Saat itu, tentara Israel mengakui jika 16 tentaranya tewas dihabisi pejuang Palestina. Tak lama setelah pidato tersebut, para perwira yang bersumpah membalaskan dendam tentara yang tewas selama hampir 10 tahun juga menjadi korban penyergapan pejuang perlawanan Palestina. Brigadir Al-Qassam, Sayap Militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas dalam 3 penyergapan berturut-turut yang dipimpin pejuang perlawanan melebihi jumlah korban yang diumumkan Israel sejauh ini. Itu artinya jumlah tentara Israel yang tewas sebenarnya jauh lebih banyak dari yang secara resmi diumumkan oleh rezim kolonial Israel. Rahasia Sejaya. Banyak yang dibicarakan tentang Brigade Sejaya dipimpin Al-Qassam, salah satu kelompok perlawanan Palestina yang paling terlatih dan siap tempur habis-habisan. Seperti Brigade Al-Shati dan Brigade Jabalia, Brigade Sejaya sebagian besar terdiri dari pasukan Nukba, unit elit Al-Qassam. Hal ini menjelaskan banyak tentang pertempuran sengit yang terjadi di lingkungan tersebut. Penjelasan lain adalah bahwa Sejaya paling menderita selama pemberontakan dan juga pemberontakan sebelumnya, terutama selama Intifada pertama tahun 1987 yang memperkuat budaya perlawanan di antara penduduknya. Namun cerita ini lebih sekedar genosida yang sedang berlangsung di Gaza dan kebrutalan tentara Israel. Kisah Sejaya adalah kisah yang berakar pada sejarah, menghubungkan masyarakat di seluruh wilayah tersebut, Arab, Kurdi, Turkmenistan, Muslim, Kristen, dan juga Yahudi. Hal ini menonjolkan pentingnya sejarah dalam cara masyarakat Palestina secara kolektif memandang diri mereka sendiri dan perlawanan mereka yang gagah berani melawan para penjajah dari Israel. Ketika Israel mengklaim bahwa satu-satunya solusi terhadap Gaza adalah dengan menggusur dan juga mengusir warga Palestina, mereka tampaknya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang sejarah tersebut. Jika rezim kolonial Israel mengetahui para pejuang muda Sejaya itu adalah keturunan dari pasukan besar yang telah mengalahkan tentara salib melawan Prancis dan juga Inggris, mereka akan terdiam lama sebelum berpikir Sejaya akan jatuh dalam sehari, seminggu, atau 1000 tahun. Ada sejumlah penyakit yang diderita tentara Israel setelah menyerang Gaza, Palestina. Salah satunya berhubungan dengan kesehatan mental. Perang antara Israel dan Hamas telah menghabisi ribuan warga sipil Palestina. Seruan gencatan senjata hingga solusi mengakhiri perang belum membuahkan hasil. Terlepas dari banyaknya korban jiwa dari kalangan warga Palestina, ada pemandangan tak biasa yang menimpa tentara Israel. Beberapa waktu terakhir, sebagian dari mereka dilaporkan mengalami sejumlah penyakit selama berlangsungnya perang. Yang pertama, disentri.
Disentri merupakan masalah kesehatan berupa infeksi pada usus yang memicu diare disertai lendir hingga darah. Salah satu penyebabnya akibat infeksi bakteri Shigella. Surat kabar Yediot Ahronot melaporkan bahwa sejumlah tentara Israel di Gaza menderita disentri, mengutip Palestine Chronicle. Setidaknya, sudah ada 18 tentara yang menerima perawatan medis pada awal Desember ini. Bukan karena luka akibat serangan musuh, mereka dirawat karena terjangkit wabah disentri. Kepala Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Universitas Asuta Aslot, Dr. Talbros menduga bakteri Shigella sebagai penyakit merebaknya penyakit disentri. Lebih jauh dia menambahkan bahwa gangguan kesehatan tersebut bisa berdampak buruk bagi kondisi tentara Israel. Tak tanggung-tanggung, dampak langsungnya bisa mengganggu pelaksanaan operasi tempur yang tengah berlangsung hingga saat ini. Kedua, keracunan makanan. Peristiwa keracunan makanan menimpa pasukan Israel yang berada di selatan wilayah pendudukan termasuk jalur Gaza. Mengutip Middle East Monitor, sebuah laporan menyebut bahwa tentara Israel selama ini mendapat bantuan makanan dari restoran maupun perorangan. Namun para tentara Israel justru mengalami keracunan makanan. Menurut salah satu dokter Israel yang ditugaskan, ada beberapa kemungkinan terkait penyebab munculnya masalah seperti keracunan makanan. Beberapa di antaranya adalah tempat penyimpanan makanan yang buruk, distribusi yang kurang bagus, hingga persiapan memasak yang buruk. Hal-hal inilah yang disebut sebagai penyebab terjadinya keracunan makanan pada puluhan tentara Zionis. Ketiga, demam tinggi. Demam tinggi menjadi salah satu dampak lanjutan dari munculnya penyakit seperti disentri dan diare yang menyerang para tentara Zionis. Mengutip laman New Arab, seseorang yang terinfeksi penyakit tersebut bisa mengalami kondisi peningkatan suhu drastis. Pada beberapa kasus, pengidapnya dapat mencapai suhu tubuh hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, mereka juga harus bolak-balik ke toilet setidaknya setiap 20 menit. Kondisi demikian jelas tidak menguntungkan tentara Israel yang tengah berperang melawan Hamas. Terlebih jika memaksakan, mereka juga bisa terkena risiko yang lebih berbahaya termasuk kematian. Yang keempat, penyakit mental. Israel diketahui telah mendirikan 2 pusat kesehatan mental guna membantu para tentaranya yang terkena dampak perang. Selain itu, pemerintahnya juga menyediakan hotline berupa akses ke psikolog atau psikiater. Menurut laporan Anadolu, setidaknya ada 2.000 tentara Israel yang sudah menerima bantuan psikologis sejak pecah perang dengan Hamas pada 7 Oktober. Menariknya, ada 200 di antaranya yang mendapat bantuan usai melancarkan serangan darat di jalur Gaza beberapa waktu lalu. Itulah keempat penyakit yang menimpa para tentara Israel setelah menyerang Palestina.